Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pelaksanaan prosedur K3 di bab 5 Etika Profesi. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan kerja. Di dalam suatu perusahaan, pastilah keselamatan kerja merupakan hal yang utama yang harus diterapkan oleh setiap perusahaan kepada para karyawannya. Nah, perusahaan ini perlu menjaga keselamatan kerja terhadap karyawan karena memiliki beberapa tujuan. Berikut ini merupakan beberapa tujuan program adanya keselamatan kerja di dalam suatu perusahaan. Yang pertama, sebagai pelindung. Sebagai pelindung di sini artinya melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Yang kedua, sebagai penjamin. Penjamin di sini adalah menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Dalam hal ini, setiap karyawan harus dijamin agar keselamatannya selalu diutamakan oleh perusahaan. Tujuan yang ketiga adalah sebagai perawatan. Dalam hal ini, sumber produksi atau lebih dikenal dengan mesin-mesin yang digunakan oleh karyawan dapat dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Dengan penggunaan yang secara aman dan efisien dapat menjadikan keselamatan kerja dapat terwujud dengan baik di dalam suatu perusahaan. Itulah beberapa tujuan adanya program keselamatan kerja di dalam suatu perusahaan. Setelah kita mengetahui tentang adanya tujuan dari adanya keselamatan kerja, kita juga harus memahami syarat apa saja yang menentukan keselamatan kerja. Nah, di sini adalah syarat keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terdapat setidaknya ada 18 syarat atas keselamatan kerja. Dari yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Nah, di tempat kerja yang aman adalah tempat kerja yang bebas dari kecelakaan. Jika di tempat kerja masih terjadi kasus kecelakaan baik kecil, sedang, atau berat, maka tempat kerja tersebut tidak dapat dikatakan tempat kerja yang aman. Nah, yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Tempat kerja yang aman adalah tempat kerja yang bebas dari bahaya kebakaran. Jika di tempat kerja masih terjadi adanya bahaya kebakaran, maka tempat kerja tersebut masih tergolong tidak aman. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Tempat kerja yang aman harus bebas dari bahaya peledakan. Semua potensi yang dapat meledak, seperti bejana bertekan, katel uap, tangki, dan sebagainya, harus aman dioperasikan bebas dari peledakan. Yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran dan kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
Salah satu persyaratan tempat kerja yang aman adalah terlindungnya pekerja dari kondisi berbahaya atau keadaan darurat yang dapat mengancam jiwanya seperti kebakaran, kebocoran gas beracun, ledakan, dan sebagainya. Tempat yang aman akan menyediakan fasilitas penyelamatan dalam keadaan darurat seperti tangga darurat, jalur evakuasi, pintu darurat, dan sebagainya. Jika kita memasuki suatu bangunan dan perusahaan yang tidak menyediakan fasilitas tanggap darurat, berarti tempat kerja tersebut belum bisa dikatakan aman. Yang kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Tempat kerja yang aman akan menyediakan fasilitas pertolongan pada kecelakaan seperti kotak P3K, tandu poster P3K, klinik, ambulan, dan sebagainya, tergantung tingkat bahayanya. Jika suatu tempat kerja tidak menyediakan fasilitas ini, maka tempat kerja tersebut belum tergolong aman. Yang keenam, memberi alat perlindungan diri pada pekerja. Penyediaan alat perlindungan diri atau lebih dikenal dengan singkatan APD yang sesuai merupakan salah satu indikator tempat kerja yang aman. Semua pekerja dilengkapi dengan alat keselamatan kerja yang sesuai dengan pekerjaan dan sifat bahayanya. Jika kita masuk ke suatu tempat kerja dan menemukan pekerja tanpa alat keselamatan yang memadai, maka tempat kerja tersebut belum digolongkan sebagai tempat kerja yang aman. Yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu kelembaban, debu, kotoran, asap, uap gas, embusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, serta suara dan getaran. Persyaratan ini berkaitan dengan keselamatan lingkungan yang aman dan sehat bagi pekerja dan lingkungan sekitarnya. Jika perusahaan masih mengeluarkan debu, gas uap, atau suara yang mengganggu lingkungan dan pekerja, tertentu digolongkan sebagai perusahaan yang tidak aman. Yang kedelapan, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, atau penularan. Salah satu indikator tempat kerja yang aman adalah penyakit akibat kerja. Jika ditemukan adanya gejala atau dampak suatu penyakit akibat kerja, tentu tempat kerja tersebut digolongkan sebagai tempat kerja yang tidak aman. Yang kesembilan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Sesuatu tempat kerja yang aman harus memiliki penerangan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan atau persyaratan menurut sifat dan jenis pekerjaannya. Yang ke-10, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Tempat kerja yang aman harus memenuhi persyaratan suhu lingkungan yang aman bagi pekerja termasuk kelembaban udara. Yang ke-11, penyelenggaraan penyegaran udara yang cukup. Aspek ventilasi juga menjadi persyaratan K3 yang penting. Artinya, tempat kerja yang pengap tanpa adanya sirkulasi udara dapat mengakibatkan bahaya seperti kurangnya oksigen, akumulasi bahan berbahaya di udara, dan lainnya. Yang ke-12, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Aspek K3 juga menganggap masalah kebersihan dan kerapian sebagai salah satu persyaratan. Jika tempat kerja berantakan, kotor, dan tidak tertata dengan baik,
memungkinkan terjadinya kecelakaan seperti jatuh, terpeleset, tersandung, atau mengundang bahaya kebakaran. Untuk itu, syarat kebersihan dan keamanan juga perlu diperhatikan untuk mendapat predikat tempat kerja yang aman dan selamat. Yang ke-13, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya. Aspek ergonomik juga menjadi persyaratan K3 di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja yang aman harus menerapkan aspek ergonomik. Merancang tempat kerja agar sesuai dengan anatomi pekerja dan dapat mengurangi kelelahan, cedera, atau penyakit akibat kerja. Yang ke-14, mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang. Kriteria keselamatan di tempat kerja juga menyangkut kegiatan transportasi, baik itu barang, produk, atau manusia yang ada di tempat kerja. Banyak perusahaan yang menggunakan alat angkut seperti forklift, konveyor, lift, dan lainnya. Untuk kebutuhan produksi, ada juga angkutan pekerja menuju tempat kerja. Dalam K3, semuanya disyaratkan untuk dapat disebut tempat kerja yang aman dan selamat. Yang ke-15, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Keselamatan bangunan dan konstruksi juga menjadi indikator tempat kerja yang aman dan selamat. Jika bangunan pabrik jorok, miring, mudah terbakar, dan lainnya, dapat digolongkan sebagai tempat kerja yang tidak aman. Untuk itu, perlu persyaratan tentang keselamatan konstruksi dan bangunan. Yang ke-16, mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang. Aspek bongkar muat juga menjadi persyaratan K3 di tempat kerja. Banyak pabrik atau tempat kerja yang menggunakan pergudangan, tetapi kondisinya tidak aman dan mengandung berbagai bahaya. Untuk itu, salah satu kriteria tempat kerja yang aman dan selamat adalah pengelolaan kegiatan pergudangan dan bongkar muat. Yang ke-17, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Keselamatan listrik juga menjadi indikator keselamatan di tempat kerja. Jika instalasi listrik tidak aman, tanpa perlindungan atau kondisi peralatan listrik yang tidak aman, maka tempat kerja tersebut belum dapat dikatakan sebagai tempat kerja yang aman. Yang ke-18, menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Perkembangan teknologi juga menjadi perhatian dalam K3. Untuk itu, perusahaan atau ahli K3 harus selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, penggunaan peralatan baru, metode kerja baru, dan lainnya. Misalnya dengan penggunaan robot atau otomatisasi, tentu berpengaruh terhadap keselamatan. Itulah 18 syarat keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Berikutnya adalah usaha perlindungan di dalam keselamatan kerja. Berdasarkan uraian seperti di syarat keselamatan kerja, pada dasarnya usaha untuk memberikan perlindungan keselamatan kerja terhadap karyawan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu usaha secara preventif atau mencegah dan usaha kuratif atau mengobati.
Ada beberapa langkah-langkah di dalam usaha preventif atau mencegah. Usaha mencegah adalah persiapan di awal, di mana kita harus mempersiapkan ketika resiko-resiko seperti kecelakaan kerja akan terjadi. Nah, agar menjaga keselamatan kerja, dapat melakukan langkah-langkah seperti yang pertama adalah substitusi, yaitu mengganti alat-alat yang kurang layak menjadi alat-alat yang baik dan aman digunakan sehingga keselamatan kerja akan terjamin. Yang kedua ada isolasi, memberikan alat pemisah terhadap sumber bahaya dan karyawan saat bekerja. Yang ketiga, pengendalian secara teknis terhadap sumber-sumber bahaya. Berikutnya, pemakaian alat pelindung diri kepada seluruh karyawan. Selanjutnya ada petunjuk dan peringatan di tempat kerja haruslah diikuti atau dipatuhi oleh setiap karyawan. Yang lainnya seperti latihan dan pendidikan keselamatan kerja guna mempersiapkan diri ketika terjadi suatu kecelakaan kerja di dalam suatu perusahaan. Usaha yang kedua adalah usaha kuratif atau mengobati. Kegiatan yang bersifat kuratif berarti mengatasi kejadian atau kecelakaan yang disebabkan oleh sumber-sumber bahaya yang terdapat di tempat kerja. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini ada 3 faktor yang paling berpengaruh terhadap keselamatan kerja. Faktor tertinggi adalah karena perilaku tidak aman yang dapat mempengaruhi keselamatan kerja. Misalnya seperti sembrono dan tidak hati-hati, lalu tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti standar prosedur kerja di dalam suatu perusahaan. Nah, adalah faktor tertinggi adalah perilaku yang tidak aman setiap individu atau karyawan. Faktor yang kedua yang mempengaruhi keselamatan kerja adalah lingkungan atau peralatan yang tidak aman, berpengaruh sebesar 24%. Dan peristiwa yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam adalah faktor yang berpengaruh terhadap keselamatan kerja sebesar 3%. Berikutnya setelah keselamatan kerja, kita akan membahas mengenai kesehatan kerja. Program kesehatan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha. Adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan perusahaan. Hal ini karena karyawan akan lebih jarang absen atau tidak masuk bekerja dan bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga karyawan akan mampu bertahan dan bekerja lebih lama. Di dalam bekerja memerlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja. Berikut merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja. Antara lain, yang pertama, kenyamanan. Dalam hal ini adalah mengatur suhu, kelembapan, kebersihan udara, penggunaan warna ruangan kerja, penerangan yang cukup dan menyejukkan, serta mencegah kebisingan. Hal ini akan membuat kenyamanan akan terasa sangat
banyak sekali di dalam suatu perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan kesehatan kerja. Yang kedua, kesiapan. Mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit adalah merupakan usaha dalam meningkatkan kesehatan kerja. Yang ketiga, kedisiplinan, artinya memelihara kebersihan, ketertiban, dan keserasian lingkungan kerja. Hal ini dapat meningkatkan kesehatan kerja. Dalam usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Dengan perusahaan memperhatikan kesehatan kerja karyawan untuk memberikan kondisi kerja yang lebih baik dan lebih sehat, dan menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan karyawan, terutama perusahaan yang tingkat kecelakaannya tinggi. Setelah kita memahami usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja, kita juga harus mengetahui penyebab gangguan dari kesehatan karyawan. Berikut ini merupakan beberapa penyebab yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan karyawan. Antara lain, yang pertama, keadaan tempat lingkungan kerja. Nah, di dalam keadaan tempat lingkungan kerja, biasanya penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang diperhatikan keamanannya. Keadaan yang lain, ruang kerja yang selalu padat dan sesak akan dapat mengganggu kesehatan dari karyawan. Nah, dan masih banyak lagi beberapa keadaan-keadaan yang terkait dengan tempat lingkungan kerja. Nah, yang kedua, penyebab gangguan yang kedua adalah pengaturan penerangan. Di dalam pengaturan penerangan, sumber cahaya yang tidak tepat. Nah, dalam hal ini, sumber cahaya yang dibutuhkan sangat-sangat kurang sehingga dapat mengganggu kesehatan dari karyawan. Ruang kerja yang baik adalah ruang kerja yang seluruh ruangannya dapat terlihat ketika sedang dilakukan suatu pekerjaan. Penyebab gangguan yang ketiga adalah pemakaian peralatan kerja. Antara lain, peralatan pengamanan kerja yang sudah usang atau rusak dapat menyebabkan gangguan kesehatan karyawan. Tidak hanya itu, bisa juga menyebabkan kecelakaan kerja. Pemakaian peralatan ini adalah berkaitan dengan alat-alat di tempat kerja, di mana alat-alatnya harus sesuai standar agar kesehatan maupun keselamatan kerja dapat diperhitungkan. Yang keempat, kondisi fisik dan mental karyawan. Antara lain, kerusakan alat indera dan stamina karyawan yang usang atau rusak. Dalam hal ini, kondisi fisik seorang karyawan yang tidak fit atau dalam keadaan yang tidak 100% dalam performanya, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan kepada karyawan, dan parahnya bisa terjadi suatu kecelakaan kerja. Itulah beberapa penyebab gangguan kesehatan karyawan dan kecelakaan kerja yang dapat terjadi ketika di tempat kerja atau di suatu perusahaan. Cukup sekian video pembelajaran kali ini membahas mengenai pelaksanaan prosedur K3. Kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.